Kabar baik bagi Kornelius, sebarkan iman. Saat itu, Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah Simon. Sementara itu, di tempat lain, yaitu di rumah seorang perwira Romawi, terjadi sebuah peristiwa tidak biasa. Peristiwa itu adalah penglihatan tentang seorang malaikat yang mendatanginya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak biasa, karena biasanya malaikat hanya mendatangi orang-orang Yahudi saja. Kisah Para Rasul 10 ayat 2-6 berkata, "Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah." Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Walau saleh, baik, takut akan Allah dan mengikut agama Yahudi, mereka tetap butuh kabar baik, yaitu karya keselamatan Yesus Kristus." Sehingga Kornelius mengikuti perintah malaikat mengirim orang suruhan untuk menemui Petrus di Yope. Sementara itu Allah juga menyiapkan Petrus. Kisah Para Rasul 10 ayat 10-16 berkata, "Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi Petrus menjawab, 'Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis.' Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit." Makanan menjadi pembeda orang Yahudi dan non-Yahudi. Baik zaman ini ataupun zaman Alkitab, makanan menjadi pemersatu umat. Tapi karena ada larangan makan makanan tertentu, bangsa Yahudi tidak bisa dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Dengan menyuruh Petrus memakan binatang haram, itu berarti Allah sedang membukakan jalan bagi bangsa-bangsa lain menerima kabar baik. Awalnya Petrus tidak mengerti arti penglihatan ini, tapi Roh Kudus bekerja dalam waktu yang tepat. Ketika Petrus ragu, orang suruhan Kornelius datang tepat waktu dan Roh Kudus meyakinkan Petrus. Lalu orang suruhan Kornelius menginap dan besoknya berangkat menuju Kaisarea untuk menemui Kornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat 24 dan ayat 28-29 berkata, "Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ia berkata kepada mereka, 'Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?' Petrus berkata bahwa sebelumnya Petrus sebagai orang Yahudi membuat pembatas sosial kepada orang non-Yahudi. Tapi Allah memberikan jawaban bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam Kristus. Memang keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, tapi kabar baik itu tidak hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi semua bangsa. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.' Ini adalah tanda bahwa sekarang waktunya untuk bangsa-bangsa lain. Sebelumnya, para rasul tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi kepada bangsa lain. Barulah berbagai tanda dari Tuhan membukakan mata mereka, yaitu seperti Saulus bertobat, pejabat Ethiopia yang bertobat,
dan juga banyak orang non-Yahudi yang telah diselamatkan. Mereka menerima kabar baik dan menunjukkan inilah jatah bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain berkumpul di rumah Kornelius untuk menyiapkan diri mendengar kabar baik bagi mereka. Inilah saatnya kabar baik itu menyebar mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi sesuai amanat agung. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48 berkata, sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Akhirnya, tanda terakhir adalah terjadi pencurahan Roh Kudus bagi bangsa lain sama seperti peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Lalu mereka semua dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Inilah tanda yang mengikuti orang percaya. Jadi, tugas orang yang belum percaya di luar Kristus adalah mencari kebenaran. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkannya. Sedangkan tugas orang yang sudah percaya adalah menemukan mereka yang mencari kebenaran dengan mengabarkan kebenaran kepada mereka. Berdoalah supaya kita menemukan orang-orang yang sedang mencari kebenaran, seperti Kornelius, sehingga kita bisa memberikan kabar baik kepada orang yang telah ditentukan Tuhan. Seperti Petrus juga yang menemukan, menghampiri, dan mengabarkan kabar baik kepada Kornelius yang sedang mencari kebenaran bagi seisi rumahnya. Apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus untuk menuntun kita kepada mereka? Dengan peristiwa ini, maka resmilah jalan kebenaran bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga tidak heran zaman ini disebut zaman kasih karunia, yaitu zaman bagi bangsa-bangsa lain yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Dan akhirnya mereka akan mengenal Allah orang Israel, yaitu Allah yang benar. Inilah kesempatan bagi kita orang non-Yahudi untuk mengenal kasih Kristus yang telah menebus semua orang. Jika ingin mengenal Kristus, inilah saatnya.